Oke teman-teman, di sini aku mau ngedemoin dari modul tadi. Karena tadi teman-teman aku lihat banyak yang masih ketinggalan dan juga ada yang terkena dengan error dari Node.js-nya. Oke, aku langsung aja. Ini pertama kita harus menjalani project Laravel dan Laravel UI. Di sini ini perintah untuk meng-create project-nya dari teman-teman. Nah, silakan teman-teman dibuka di project yang kemarin yang sudah terinstall di modul yang di week yang pertama kemarin, teman pertama kita kemarin. Dan saya cari kemarin di background yang ISO project. Habis itu kalau sudah, silahkan dibuka VS Code-nya. Nah, ini pakai code spasi gitu ya. Oke. Kalau sudah terbuka, nah ini ya tampilan awalnya. Oke, dan jangan lupa juga teman-teman, aku saranin sebelum untuk mengikuti modul ini versi PHP teman-teman harus lebih 8.1 ke atas ya. 8.1 juga nggak apa-apa. Sini aku contohin gimana caranya untuk ngecek versi PHP. Teman-teman bisa klik Windows R, terus cari cmd, lalu enter. Silakan ketikkan PHP main P. Nah, di sini terlihat ya lagi-lagi teman-teman, aku udah pakai PHP versi 8.1. Aku saranin versi 8.1 atau 8.1 yang ke atas. Jangan di bawah 8.1 ini. Kalau di bawah 8.1 nanti teman-teman akan menginstal versi Laravel yang 10 ke bawah gitu. Oke, ini dulu teman-teman bisa diperhatikan dulu. Kalau ini belum 8.1, silakan dilihat dulu video aku yang pertama kemarin yang udah share di grup kemarin. Kita kembali ke modul. Setelah kemarin kita berhasil create project, sekarang kita akan mengcomposer require Laravel UI ini. Nah, ini copy, terus kita masukkan di terminal. Oke, untuk terminalnya bisa di ini. Nah, ini yang terminal, ini terminal. Jangan lupa teman-teman, ini harus sudah di dalam project teman-teman terminalnya. Jangan masih di luar project atau di folder instalasi awal. Kita harus masuk ke project kita dulu, baru kita composer require Laravel strip UI. Setelah itu kita enter, tunggu sebentar, masih download. Nah ini update composer.json, tunggu sampai berhasil. Oke, tunggu ya teman-teman. Sambil nunggu mungkin teman-teman bisa download Node.js-nya dan dibuka teman-teman browsernya, silakan dicari Node.js. Nah, yang Windows ini di sini, jadi klik node.js.org, lalu yang ini aku saranin yang 20.1. Nah, ini yang ada recommend for most user. Habis itu bisa diklik, nanti akan mendownload. Tunggu sampai selesai mendownload dulu. Gitu. Oke. Oh, sorry. Masih belum ya. Oke, kalau ini sudah selesai di download, bisa diinstal dulu aja nggak apa-apa. Ini kita oke aja. Nah, kita klik install. Apa ini kok nggak bisa? Oh, bentar. Masih proses ya. Nah, ini udah next. Kalau udah bisa di next, silahkan di next. Terus ini di accept, tentang, habis itu di next, tinggal di next aja. Nah, ini teman-teman. Pada ini step ini teman-teman bisa diklik add to path-nya biar nanti kedetek di CMD-nya gitu. Itu bisa di next. Nah,
next saja, terus install. Nah ini karena aku udah install, jadi ini aku skip aja ya. Nanti kalau sudah terinstall nanti bisa di finish gitu. Oke. Aku cancel aja. Kita coba lihat di sini masih belum. Nah, kalau tadi sudah terinstall, silakan teman-teman cek di CMD-nya teman-teman. Dibuka Windows R, terus CMD, lalu teman-teman ketikkan node min v. Nah, ini ada aku sudah install. Ada V20. Nah, ini aku masih versi yang lama ya. Nah, terus kalau sudah silakan teman-teman cek npm min v. Tunggu sebentar. Nah, ini npm-nya 10 versi 10.2.5. Nah, itu kalau di modul itu sudah di step yang ini. Nah, sudah sampai step ini. Oke, berhubung ini aku install Laravel UN sudah selesai. Langsung kita lanjut ke sini aja dulu tadi yang step pertama. Setelah composer require dan lain-lain sudah terdownload, habis itu kita generate scaffoldingnya berbasis CSS framework Bootstrap. Nah ini bisa di copy PHP Artisan UI Bootstrap, kita masukkan di terminal yang di VS Code, kita paste, terus kita enter. Nah ini sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, di sini ada perintahnya untuk npm install. Kita jalankan npm install. Ketikkan di sini di terminal VS Code-nya npm install. Habis itu enter. Tunggu sebentar. Nah, ini masih proses untuk install npm-nya. Oke, tunggu. Ini tergantung dengan koneksi teman-teman ya. Nah, kalau sudah begini berarti sudah selesai untuk install npm-nya. Di sini. Kalau sudah silakan dijalankan PHP Artisan Serve di sini juga. Nah, setelah tadi berhasil npm install, kita jalankan PHP Artisan Serve. Nah, sudah ada gini. Kita masuk ke web browser. Ini saya close saja Node.js-nya karena udah tadi aku ketikin localhost 8000. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, ini bundling aset. Ini kita udah lakuin. Ini juga udah kita lakuin npm install. Lalu kita terapkan fitur refreshing on save. Nah, ini fungsinya buat apa sih? Jadi teman-teman nanti kalau seumpama mengcoding atau merubah kode dari si Laravel, kita nggak perlu save terus refresh, terus save terus refresh lagi, nggak perlu. Dengan adanya refreshing on save ini, teman-teman tinggal save, nanti dia akan si Laravelnya akan refresh secara otomatis mengikuti tombol save kalian. Seperti itu. Jadi ini kita harus sesuaikan. Kita cari file yang namanya vite.config.js. Nah, kita bisa cari. Nah, di sini di bawah sendiri ini bisa terlihat ya teman-teman. Kita klik. Nih, teman-teman saya tutup dulu. Terus bisa di copy paste-kan ke sini. Nah, ini bisa di copy paste-kan. Nah, save. Udah selesai. Itu. Oke, setelah itu kita terapkan fitur processing static asset image dengan Vite yang sudah kita setting tadi. Nah, kita buka file di folder resource, terus JS dan app. Kita cari app.js. Ini tepatnya di project kita, file project kita. Jadi kita cari di sini. Nah, ada yang namanya resource, terus ada yang namanya JS. Nah, di situ JS cari file yang namanya app.js. Ini. Nah, kita masukkan yang ini, import
bootstrap bla bla bla. Ini kita copy semua, kita masukkan di bawahnya. Oke, udah selesai. Lalu selanjutnya kita buat folder yang namanya resource dengan nama di folder resource kita buat folder dalam folder resource dengan nama image. Oke. Jadi di sini ya. Kita punya folder resource di sini. Kita buat sebuah folder baru dengan nama image. Nah, bisa di sini di resource-nya kita klik kanan, terus new folder, kita masuk, kita beri nama image. Enter. Oke, udah selesai. Lalu jika sudah, kita bisa letakkan aset atau gambar image yang kita inginkan, yang kita akan gunakan di website tersebut pada folder tersebut. Itu. Oke. Saya cari dulu fotonya ya. Aku ambil dari yang ini aja, Unsplash. Cari satu yang ini, sorry. Nah, aku download. Nah, ini udah download. Terus aku mau letakkan ke folder image ini. Caranya gimana? Tadi aku kan di download di bagian yang ini ya. Bentar, scrolling. Nah, ini ya tadi ya. Ini aku copy. Sorry, aku bukan namanya aja dulu biar lebih gampang. Misal image gitu. Ya, aku copy. Terus aku mau masukkan ke folder itu tadi. Kita cari projectnya tadi, aku install di dokumen, terus di playground. Nah, ini di awesome project. Kita cari tadi di resource ada folder image. Nah, ini kita pastekan di situ. Nah, udah, itu kita kembali ke VS Code. Nah, di sini sudah tampak ya, sudah muncul filenya image.jpg. Ya. Oke, sudah muncul. Selanjutnya kita ke modul. Nah, setelah kita letakkan gambar atau image kita di folder image tadi di dalam resource, terus kita akan membuka file yang namanya welcome blade ini, lalu kita hapus dan kita replace kan dengan kode berikut. Nah, ini kita copy aja. Sorry. Nah, copy, terus masukkan di views welcome. Nah, kita blok semua, kita hapus. Sorry. Semua kita hapus. Nah, biar lebih rapi, sebentar aku rapikan ya. Biar lebih terlihat rapi ya, lebih enak. Oke, dah. Jadi seperti ini aku rapikan sedikit. Terus di sini bisa terlihat ada file image dengan src, vt, aset, bla bla bla. Nah, ini fungsinya untuk meload atau menampilkan gambar yang udah kita salin itu. Nah, ini kan masih namanya main svg ya, sedangkan aku punya file yang namanya image. Di dalam folder image aku punya file yang namanya image. Terus ekstensinya .jpg ini harus sama teman-teman, jangan sampai beda. Oke, kalau sudah di save, kita coba lihat apakah ada. Oh ya, ini kenapa kok gagal? Aku belum ngerun npm run dev ini. Nah, ada perintahnya ya.
ada pemberitahuan tolong run npm run dev di terminal. Nah, kita buka lagi terminalnya tadi di terminal, sorry, di sini aja nggak apa-apa. Gimana tadi stepnya? Oh ya, di sini. Nah, kita bisa split ini pakai yang ini. Ada tombol ini. Kita split terminal, lalu kita masukkan npm run dev. Kita tunggu sebentar. Nah, ini udah muncul dev it-nya. Nah, kalau sudah begini berarti kita sudah berhasil menyalakan npm-nya. Kita refresh saja. Sebentar. Hanya pukul saja ya, karena ini cuma ngecek versi node-nya tadi. Seperti agak lama. Nah, kita harus ngeload dia lama karena tadi aku apa ya, belum nge-bundling lah. Nah, ini akan di load. Nah, ini udah kelihatan ya gambarnya. Oke, next kita ke sini. Nah, ini tadi aku ya lupa stepnya. Setelah dipaste jangan lupa npm run dev atau run build. Nah, kalau kita sedang masa development, kita bisa menggunakan npm run dev ini aja. Tapi ketika kita akan mendeploynya ke server, kita harus menggunakan npm run build. Kenapa? Karena nanti di terminal dari server kita nggak bisa run dev ini. Kita cuma bisa artisan servernya aja. Gitu teman-teman. Nah, ini udah selesai. Oke, itu aku udah jelasin apa bedanya run dev sama run build. Terus kita bisa pastikan VT itu terkonek di tab konsol seperti ini. Nah, caranya gimana setelah ini berhasil teman-teman terlihat? Jadi klik kiri terus diinspeksi. Cari namanya konsol. Nah, ini ada tulisan connected VT. Itu ya cuman mengkonfirmasi aja kalau VT-nya udah terkonek. Itu. Setelah sudah berhasil, kita ke langkah selanjutnya yakni install Bootstrap dan Bootstrap icon pada project Laravel. Nah, ini tinggal kita copy aja. Terus kita masuk ke terminal yang VS Code. Kita bisa tambah terminalnya di sini. Nah, ini ada tulisan new terminal. Cari tombol tambah di sini. Nah, kalau di sini kita tinggal paste terus enter. Oke, kita tinggal tunggu dia menginstal Bootstrap dan juga Bootstrap iconnya. Tunggu sebentar. Ini tergantung koneksi teman-teman ya. Kalau koneksi teman-teman cepet, biasanya bisa. Kayaknya ada gangguan sedikit di koneksi. Oke, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah berhasil install Bootstrap dan Bootstrap iconnya. Kita ke langkah selanjutnya, kita tinggal import dalam project kita ini di dalam file resource sas app.scss. Kita copy, terus kita cari file sass-nya. Nah,
resource, coba ini kita tutup lagi, resource, terus ke file SAS, nah terus ke app.scss yang ini ya, jangan salah, jangan yang atasnya, yang bawah, yang app.scss. Lalu kita masukkan ini. Nah, ini bisa kita copy aja, copy semua, terus ini kita blok semua, kita replace, paste, terus kita save. Oke, setelah selesai, berarti kita sudah mengimportkan bootstrap dan juga bootstrap iconnya. Itu tampilannya. Nah, ini seperti ini masukkan apa namanya, refresh. Nah, masuk refresh ya. Ya, tadi kan blank ya, berarti dia tandanya refresh. Dan itu tandanya fitur refreshing on save kita jadi udah jalan, gitu teman-teman. Nah, kita langsung ke praktek routingnya. Yang pertama ada basic root. Kita akan menuliskan sebuah root uh, di web.php, letaknya di root, terus cari file web.php, cari file root, roots ini, terus cari web.php. Ini kita close dulu. Nah, terus nah kita tuliskan root ini. Yang pertama ada root ini. Sekarang kita copy, kita letakkan di bawah yang root awal tadi. Kita form, terus kita save. Nah, setelah itu kita buat view baru dalam directory resource, terus di dalam folder view kita kasih nama routing.blade.php. Kita save. Nah, kita masuk ke resource, terus views, terus kita buat folder baru. Klik kanan, terus new file. Kita kasih nama routing.blade.php. Jangan lupa .blade.php-nya teman-teman. Itu kita enter. Akhirnya kita bisa copy semua ini, kode ini, kita kopikan, lalu kita pastikan di halaman routing.blade.php. Kita pastekan. Nah, ini bentar aku rapikan sedikit ya. Sorry. Bentar aku rapikan dulu. Nah, terus kita save. Nah, kalau sudah kita akses halaman routing di browser kita yang ini, kita ketikkan kalau sama di /routing. Nah, kita kasih /routing sesuai dengan URL yang kita tuliskan tadi di web.php. Kita enter. Nah, belajar Laravel routing harusnya udah muncul. Nah, kita harus menyesuaikan URL-nya dengan ini. Nah, routing ini harus sesuai dengan ini. Gitu. Dia akan memanggil view routing yang sudah kita buat tadi. Gitu. Next, langsung kita pakai yang praktek basic routing dulu. Yang pertama kita harus kita mencoba untuk basic rootnya no view dan juga no controller. Nah, seperti ini tinggal kita copy aja, kita contoh, lalu kita masukkan di web.php. Terus di save. Nah, ini fungsinya apa sih? Dan kita coba lihat ya. Kita coba lihat setelah ini kita masukkan dulu view-nya. Kita kasih link ke ini, ke namanya apa namanya, di view routing.blade.php tadi, kita tambah di sini. Nah,
Nah, itu dimasukkan di bagian di sini, di tengah-tengah ini. Ada kode Anda selanjutnya diletakkan di sini. Nah, kita enter aja ya di atas ini, kita enter, terus kita masukkan paste untuk yang tag A-nya tadi. Bentar, aku rapiin sedikit. Oke, nice. Oke, nah ini URL ada harusnya diisi, ada isinya URL basic routing. Nah, ini mengikuti URI yang ini. Gitu. Jadi kita save, kita coba lihat. Nah, ada nomor 1 routing. Nah, kita klik. Nah, dia akan mereturn hello world. Kenapa kok gitu? Karena di sini perintahnya cuma return string hello world. Itu aja. Jadi nggak bakal nampilin view atau mengakses controller gitu. Jadi dia hanya mereturn hello world-nya. Next ke modul. Nah, kita praktek pakai view. Kita bisa praktekkan ini, kita masukkan ini ke halaman, kita pastekan di halaman web.php-nya tadi. Nah, di sini ke bawahnya kita paste. Set seperti ini. Terus kita buat juga view-nya. Ini kita buat file view dengan nama view.root.blade.php. Nah, itu di dalam folder views di resource, terus buka view, klik kanan new file, terus apa tadi namanya, view.root.blade, view.root, klik kanan new file, view.root.blade.php. Sudah terbuat, terus kita masukkan kodenya ini. Kita masukkan, terus di save. Ntar aku rapikan lagi ya. Oke. Gitu. Nah, sudah. Kalau sudah, terus kita buka file view routingnya, .php, terus kita pastekan yang ini. Kita copy. Nah, kita buka tadi yang di file routing, terus kita paste di bawah basic root-nya. Kita tambah lagi tombolnya. Kita enter, kita paste. Kita rapikan sedikit. Nah, kita save, terus nanti bisa terlihat. Nah, ini nah, ada nomor 2 view root. Kalau kita akses, dia akan mempassing sebuah nama. Di sini ada nama purnama ya. Nah, itu karena aku di sini mengpassingnya name ini, mempassing sebuah variabel dengan nama name ini yang isinya purnama. Misal aku mau ganti, misal aku ganti namanya Bagus gitu ya, Bagus Cahyo gitu ya. Nah, kita save, nanti dia akan berubah Bagus Cahyo gitu. Jadi ini tadi yang dinamakan mempassing sebuah variabel ke dalam view. Nah, di sini ya teman letaknya. Terus, nah ini untuk menampilkannya pakai kurung kurawah 2 kali, terus dolar, nama variabelnya apa? Karena tadi di sini aku di URI-nya aku buat sebuah variabel dengan nama name, maka di sini aku harus juga menampilkan variabel dengan nama variabelnya name. Gitu. Bisa disesuaikan nanti. Nah, nama variabelnya ini nggak hanya name, bisa teman-teman ganti address ataupun about. Tapi nanti ininya juga mengikuti dari web.php tadi yang ke passing variabelnya. Gitu. Next ke modul ada controller root. Nah, teman-teman yang pertama harus mengenerate atau membuat sebuah controller dulu dengan nama root controller. Perintahnya mana? Nah, ini perintahnya. PHP artisan make bla 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 controller
root controller. Kita copy, kita buka terminal lagi, terminal ini aja, kita paste, lalu kita enter. Nah, ada info gini, created successfully, jadi kita sudah berhasil meng-create sebuah controller di sini ya. Ada. Ini nama controllernya root controller. Oke, selanjutnya kita tambahkan function dengan nama index pada kelas root controller tersebut. Nah, untuk melihat file controllernya, kita bisa buka folder app, terus http. Nah, ini ada controllers. Nah, ada namanya root controller. Ini sesuai dengan apa yang kita buat tadi ya, namanya root controller. Kita tutup tadi terminalnya, kita buat function ini. Kita bisa copy paste aja biar mempercepat waktu. Oke, kita paste di sini. Oke, sedikit aku rapikan. Jangan sampai hilang ya kodenya teman-teman. Jangan sampai hilang satu pun. Ini harus lengkap semua, terus sesuai gitu. Terus kita buka web.php-nya, langsung kita masukkan ini root ini. Nah, di web.php di bawah ini kita paste, save gitu. Terus pada file root.php pastikan root controller telah terimport. Nah, gunakan kode ini. Nah, ini teman-teman. Kode ini harus teman-teman importkan. Di mana? Di web.php-nya teman-teman. Ini kita copy, kita paste di bawah ini. Bisa di bawah atau di atas terserah. Nah, harusnya ini nanti kalau kita kursor kita arahkan di sini, nanti ada tulisan seperti root controller class root controller extend controller gitu. Jadi kalau ini sudah berhasil. Oke, terus kita buka view routing.get.php, kita pastikan yang ini. Kita buat list baru. Routing. Nah, di bawahnya paste. Oke. Save. Terus kita coba buka sebenarnya loading. Nah, ini coba kita refresh. Nah, ada controller root. Kita coba akses. Nah, ada tulisan this is from controller. Jadi yang di sini kita di function index kita ini sudah berhasil. Nah, ini kan return-nya cuma string gini ya. Ada tulisan this is from controller. Nah, ini itu awalnya dari sini teman-teman. Kita akses ini. Nah, ketika kita klik ini nge-trigger sebuah button ini, itu diarahkan kepada URL controller root. Nah, itu dicari di mana di web PHP. Oh, ada yang sama nih, URI-nya ini. Nah, aksinya apa? Akhirnya kita harus membuka sebuah controller dulu, terus kita cari kelasnya dengan nama index. Nah, di sini ini kelasnya teman-teman. Kalau misalnya ini salah, dia nggak akan error gitu. Jadi harus sama persis dengan yang ada di controller, di functionnya. Nah, ini nama functionnya itu harus sama kayak yang di sini. Next kita ke modul selanjutnya, ini aku back aja dulu ya. Oke, kita langsung ke praktik redirect root. Nah, kita coba pastekan kode ini ke web.php nya di bawah ini. Nah, dan kita save. Habis itu kita juga buka file routing, terus pastekan kode yang ini. Pastekan kode yang ini di bawah itu, terus di paste. Nah, selanjutnya ini aku akan sedikit. Nah, ini fungsinya apa sih kode yang ini? Maksudnya ini rootnya ini buat apa? Nah, ini tuh kita akan meredirect atau melempar tujuan dari URL ini ke URI yang kosong sepertinya strip. Nah,
kalau dilihat dari web.php, strip yang kosong atau URI yang kosong itu ke halaman welcome, dia akan menampilkan view welcome. Ya coba lihat di sini. Nah, ada redirect yang nomor 4. Kita klik, harusnya ke yang awal tadi yang kita menampilkan gambar. Sorry. Oh, enggak. Ini ternyata saya salah membaca ya. Ternyata ada komanya di sini. Nah, di sini yang akan ditampilkan itu di sini. Oke, sorry, saya salah baca. Ternyata ada koma di sini. Nah, ini kita akan mengambilkan yang ini. Nah, ini enggak berfungsi gitu. Kalau semisal routingnya ini enggak ada koma, salah satu misal yang ada yang depan doang ini misal nggak pakai yang routing, harusnya kalau aku klik nanti dia akan ke halaman masuk refresh. Nah, ini ternyata ada error. Kenapa? Di bagian redirect ini. Nah, ini berarti memang harus ada. Nah, ini menandakan bahwa dia itu aksinya nggak ada, nggak ke controller atau apapun. Kita langsung ke menuju ke URI routing yang di sini. Gitu. Dan di URI routing dia akan menampilkan view routing. Gitu teman-teman. Oke, redirect root sudah. Nah, ini kita ke root parameter. Kita copy paste yang ini dulu. Kopikan semua, dipastekan di file web.php. Pastekan, lalu coba dirapikan. Bentar, aku rapikan sedikit ya, biar enak membacanya nanti. Oke. Nah, udah save, terus kita buka file view routing, terus masukkan kode yang ini. Nah, sekalian ya. Nah, sampai ke bawah ini kita copy view di routing dalam sebentar, habis itu tak rapikan sedikit. Nah, tak rapikan sedikit ini biar lebih enak dibaca ya teman-teman. Oke, udah save. Terus kita coba lihat di novel kita. Nah, ada dua menu baru yang nomor 5 nomor 6. Ini ada root parameter, require parameter 1 dan require parameter yang kedua. Kita coba akses. Kita klik. Nah, ada yang namanya user ID 12345. Sedangkan kalau yang parameter require parameter yang kedua kita klik. Nah, ada post ID 01, command ID 20. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita tuliskan di web.php-nya. Kayak yang tadi, yang di awal kita sudah bisa mempassing sebuah variabel name di sini. Nah, itu pun juga sama sebenarnya. Logiknya juga sama. Kita mempassing sebuah apa namanya? Sebuah variabel di mana kita harus memasukkan sebuah ID-nya, requirement parameter. Jadi dia harus dimasukkan ID-nya untuk bisa mengakses root ini, baru dia akan menampilkan tulisan ini. Nah, itu tadi kita di view routing. Nah, ini kan bisa dilihat ada URL user strip 12345. Nah, ini require parameternya untuk yang pertama. Sedangkan untuk yang parameter kedua kita bisa lihat rootnya ada dua parameter, yakni post dan juga comment. Nah, ini bisa disesuaikan untuk komposisinya atau tata letaknya. Kalau misalnya ini kan ada URI dulu, habis itu require parameter, lalu ada URI ada tulisan lagi, URL lagi, lalu baru require parameter yang kedua. Nah, sesuai dengan posisi tadi ada post dulu, habis itu ini require parameter ID postnya, lalu comment, ini ada comment, terus strip. Nah, ini ID komennya berapa
gitu. Nah, ini bisa dilihat ya, ID comment, post ID, comment ID. Terus kita return string gitu aja. Oke, next kita ke modul selanjutnya. Kita kembali ke modul, ada root parameter, optional parameter. Nah, kita coba dulu ya. Kita copy ini, kita masukkan di web.php. Nah, kita rapikan sedikit, save. Nah, terus ini kita juga masukkan di kode ini di view routine. Nah, pastekan di situ, terus aku rapikan sedikit. Nah, dilihat ya untuk pastanya jangan ditotif ini. Kalau yang ini masih di dalam satu ini. Terus kita save. Nah, selanjutnya kita lihat apakah ada perubahan. Ada nomor 7, opsional parameter. Kita coba akses. Nah, username-nya kosong. Kenapa? Dia di sini di webnya. Nah, dia bisa null. Di sini fungsinya bisa sama dengan null. Nah, ini yang dinamakan optional require parameter. Tapi kalau ini, semisal kita kosongkan ID-nya, dia akan error. Kita coba ya. Kita kembali ke halaman routingnya dulu. Kita coba errorkan yang sebelumnya tadi ada requirement parameter yang pertama. Kita errorkan. Kita nggak ada. Kita save, kita coba lihat. Error nggak? Nah, error, kita coba akses. Yang nomor 5. Nah, not found. Kenapa? Karena untuk URL dia wajib menggunakan ID. Nah, variabel ID ini harus ada isi dari variabel ini. Kalau nggak ada, dia nggak akan mau menampilkan perintahnya, akan menjalankan perintahnya. Sedangkan kalau yang root optional ini ada ataupun tidak ada, dia akan tetap jalan. Itu. Nah, ini coba kita isi username, misal aku isi namaku ya gitu. Misal aku isi, jangan lupa nanti ada stripnya untuk parameternya, terus aku isi bagus gitu. Save, terus ntar aku back sebentar, kita ke halaman routing lagi, kita refresh sebentar. Nah, kita masukkan nomor 7 dari opsional parameter. Username bagus gitu. Nah, itu opsional teman-teman. Kalau ada tampilkan, kalau nggak ada ya tetap ditampilkan gitu. Oke. Selanjutnya root yang with regex. Nah, regular expression constraints. Nah, di mana teman-teman bisa dikopikan ini. Sorry. Copy, terus dimasukkan di web.php. Paste. Habis itu, nah, aku rapikan sedikit. Terus memasukkan yang ini juga di view routing. Nah, di dalam ini ya, di dalam div ini ya, jangan di luar sini. Nanti ini ada khusus sendiri kodenya. Gitu. Nah, sebentar, aku rapiin sedikit. Sorry. Nah, kita rapiin, aku save. Jangan lupa di save dua-duanya di web.php dan juga di view routingnya. Nah, ada yang nomor 8 ini. Root with regex ini. Regular expression. Nah, di sini. Kenapa kok not found? Karena memang di sini, nah, ada where di sini, where title. Berhubung kita nggak ada view-nya, nah, maka ini tampilannya akan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ada poin selanjutnya. Jika Anda tes di browser muncul warning 404 non-call, nah, analisa dan jelaskan kenapa terjadi ini. Nah, ini nanti dijawab di laporan untuk tugasnya. Gitu. Sekalian setelah dipraktekkan, terus analisanya teman-teman bisa tuliskan di situ. Makanya ya bisa dicari-cari di web, di sumber-sumber lain. Kenapa kok dia not found gitu. Oke, lanjut ke praktek name root. Nah,
kita copy yang ini rootnya, kita masukkan di web.php, kita pastekan, kita save. Oke, bentar, aku rapikan seperti ini jadinya. Oke, setelah itu kita tambahkan function profile dalam root controller. Nah, pada kelas root controller. Nah, tadi root controller di sini. Nah, ini di bawahnya function ini, di bawah fungsi index kita masukkan fungsi profile. Hati-hati, jangan sampai ada yang hilang, terutama yang kurung bawah ini. Jangan sampai hilang. Oke, setelah selesai, terus kita masukkan kode ini di halaman routing.blade.php. Copy, terus masukkan di sini. Kita pastekan di sini. Oh, sorry, di bawah. Nah, oke. Nah, udah, terus ini aku rapiin sedikit. Kita save, kita coba lihat. Tadi ini masih phone, karena tadi yang masih regex. Root regex ini, nah ini ada name root nomor 9. Kita klik. Nah, dia akan muncul. Nah, ini masih ingat ya tadi, ini yang namanya parameter, requirement parameter, terus ini bisa nampilkan. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, ini beda ya, URL ini root. Sebenarnya ini sama aja. Tapi kalau ada root ini, teman-teman harus menggunakan ini tag name. Setelah root bla bla bla, terus jangan langsung di titik koma di sini. Tapi teman-teman kasih tanda panah di sini. Strip terus lebih besar, masukkan name, tanda kurung, terus ini nama rootnya apa. Jadi teman-teman kasih nama rootnya sesuai dengan keinginan teman-teman. Karena di sini profil root name, jadi kita panggil di sini rootnya harus sama profil root. Nah, ini mempassing ID sama kayak halnya yang di sini. Nah, passing. Gitu teman-teman, ini kan mempassing sebuah variabel. Ini sama. Logikanya sama. Dia mempassing sebuah variabel dengan nama profile ID yang isinya 123. Terus di root controller kita cari tadi karena dia memanggil yang nama dengan function profile di sini. Nah, dia akan menjalankan function profile. Nah, di sini kita tampung dulu parameternya, terus kita akan tampilkan di sini. Kita harus tampung dulu kalau mau kita tampilkan. Kalau kita nggak tampung, dia tampung di sini, dia nggak akan mau muncul profile ID-nya. Nah, ini teman-teman harusnya sudah bisa sudah paham mengenai OOP atau Object Oriented Programming gitu. Oke, next kita back aja, terus selanjutnya ke priority root priority. Nah, di sini ada 3 root seperti ini. Aku copy lalu masukkan ke web.php. Paste. Nah, aku rapiin sedikit. Ketiga root seperti ini ya teman-teman. Lalu kita coba komen root yang pertama. Nah, yang root this is root 1 kita komen. Bisa kita blok lalu kontrol garis miring. Nah, coba kita save. Lalu kita masukkan kode ini di halaman routing.blade.php. Masukkan di sini. Nah, di bawah. Nah, pastekan, kita masukkan di sini. Nah, save, jangan lupa, terus kita lihat. Nah, ada root priority. Kita coba akses. Set. Nah, dia akan ke root yang kedua. Oke, somehow kita mau kita uncomment yang ini. Kita uncomment yang ini. Apa yang terjadi? Seharusnya nggak masalah. Terus kita coba root priority. Nah, dia ke sini. Root 1. Gitu.
Nah, ini ada quiz lagi, quiz dadakan di ini ya, modul tes pada browser teman-teman, terus klik ketikkan localhost 8000 slash root priority slash user, analisa root yang terjadi sebelum dan sudah komen root yang pertama di atasnya ini, yang komen yang pertama root yang ini maksudnya. Apa bedanya kalau di komen dengan yang enggak di komen? Tulis analisa teman-teman di laporannya gitu teman-teman. Nah, nanti kalau setelah tampilan kan sudah terlihat ya. Nah, seharusnya teman-teman bisa menganalisa dengan bahasa teman-teman sendiri. Gitu. Selanjutnya ada praktek fallback root. Ini kita kopikan dulu ini. Kita masukkan di web.php-nya. Aku rapiin sedikit. Aku save. Terus aku masukkan kode ini di view routing. Nah, view routing di sini. Nah, masukkan di dalam div ini. Terus aku rapikan sedikit. Aku save. Terus aku coba lihat di halaman. Nah, ada fallback. Kita coba akses. Nah, this is fallback. Nah, fallback dia akan mengakses si Yuri ini ASC bla bla bla. Nah, dia akan ke sini. Ini maksudnya apa? Kalau semisal kita memuat sebuah URL atau target href ini tidak ada di web.php, sedangkan kita punya root fallback, nah ketika kita akses Yuri yang tidak dikenal, dia akan masuk ke root fallback ini. Nah, itu teman-teman. Jadi root yang tidak terkenal, yang tidak dikenal oleh web.php, dia akan aku langsung masukkan ke root fallback gitu. Jadi teman-teman di sini bisa misal kalau di studi case bisa mengambilkan errornya pakai root fallback ini. Misal kalau si user memasukkan root yang tidak dikenal oleh sistem gitu. Kita kembali ke modul, lalu ada praktek root group. Nah, ada root prefix, root name prefix. Nah, kita coba kopikan yang ini. Kode yang ini kita masukkan ke web.php. Kita taruh di bawah fallback. Oke, terus aku sedikit rapikan di sini. Nah, bisa dilihat ya untuk perapiannya. Untuk root yang ini agak lebih diperhatikan ya teman-teman, karena ini memang agak apa ya, agak kompleks gitu ya. Nah, sini ada 3 root. Oke, sebentar aku jelasinnya nanti ya. Kalau udah aku akses, udah bisa tampil untuk tampilannya. Terus ini kode ini kita masukkan di, sorry, ada lagi ya. Oh ya kan, ada lagi. Nah, ini di copy semua sampai sini. Di copy, masukkan ke view routing di bagian yang ini. Nah, di bawah div yang ini ada yang komen khusus. Ada komen khusus kode program root groups di sini. Kita enter di bawahnya, terus kita pastekan di bawah div ya, jangan di dalam. Terus sedikit kita rapikan seperti ini. Coba aku rapiin sedikit. Sebentar aku rapiin sedikit ya, dan lebih enak melihatnya. Oke. Bentar. Aku rapiin. Oke, aku save. Terus kita coba akses. Kita kembali ke halaman routing. Kita coba refresh. Di sini ada root group. Nah, ada 3 root. Nah, ini ya. Root group, admin dashboard, admin user, admin item. Kita coba yang admin dashboard dulu. Ini mau menampilkan apa sih? Nah, dia akan menampilkan kata atau kalimat this is admin dashboard. Nah, ini maksudnya gimana? Oke, aku jelasin yang dari root prefix dulu.
Root prefix ini kita itu bisa mengkelompokkan sebuah root yang tunggal-tunggal seperti ini ke dalam sebuah kelompok. Nah, kita bisa wadahi root-root tunggal ini dengan root prefix ini. Nah, name-nya ini teman-teman bisa ubah-ubah sesuai keinginan teman-teman. Nah, di sini prefixnya admin, terus name-nya admin. Nah, name ini fungsinya seperti yang ini, root name. Dan kenapa kok ada titik? Karena ini root group. Jadi teman-teman harus ada titiknya. Kalau nggak ada titiknya, nah dia akan nggak kebaca. Gitu. Jadi nanti kalau nggak ada titiknya, misal ini admin dashboard. Jadi nanti tulisannya akan jurinya akan seperti ini. Nah, admin dashboard. Nah, ini harus memanggilnya harus seperti ini. Tapi teman-teman kalau ada titiknya ini, teman-teman tinggal manggil admin titik dashboard. Nah, kita coba lihat ya di routingnya. Nah, ini kan ini name root grupnya atau prefixnya, ini baru akses root tunggalnya gitu. Coba apa sudah hapus. Begitupun root yang selanjutnya gitu. Kalau kita akses juga user, nah user data on admin page. Selanjutnya admin item. This is item data on admin page. Ini sesuai dengan yang ini kita turunin gitu kan. Oke. Oke. Udah aku rapiin sebentar. Selanjutnya kita ke modul, terus kita praktek view root list. Nah, kita bisa cek root apa aja yang sudah terdata di sistem kita itu dengan komen yang ini, PHP artisan root list. Kita coba copy, kita coba buka terminal. Kita masukkan kode tadi yang udah saya copy tadi. Nah, kita paste, terus enter. Bentar. Nah, sini apa terlihat ya? Nah, ada root fallback. Nah, ini ya. Fallback itu tadi yang ini. Terus view root, terus ada basic routing, controller root. Nah, ini sesuai dengan Yuri yang ini, teman-teman. Nah, sesuai dengan sesuai. Gitu, ini bisa dicek di sini, teman-teman. Oke. Terus ada root caching. Nah, kita bisa menerapkan root caching ini dengan cara seperti ini, root cache. Kita coba ya. Kita copy, terus kita ke terminalnya, kita paste, lalu kita enter. Nah, root cache successfully. Nah, ini maksudnya apa? Cache yang ada di root itu akan di reset, akan dihapus. Nah, ini semisal mungkin ada bug di root teman-teman, lalu ini sebenarnya udah benar tapi kok nggak terdata atau nggak masuk ke dalam root listnya. Nah, itu bisa menggunakan root cache ini biar cache-nya itu terhapus dan akan memasukkan root yang baru atau yang terdata. Ataupun teman-teman bisa menghapus rootnya, root cache-nya ya, bukan rootnya ini yang terhapus, root cache-nya. Nah, itu bisa pakai yang ini, root clear. Set. Enter, root cache cleared. Oke, terhapus. Tuh. Oke. Udah ya, udah sampai ke ini. Lalu ini ada tugas. Tugasnya teman-teman harus memperhatikan seluruh poin di atas tadi gitu. Lalu terapkan website Bootstrap yang telah dikerjakan modul 1 kemarin ke dalam project Laravel. Teman-teman bisa masukkan root dan file view baru agar halaman Bootstrap clone-nya bisa diakses melalui browser. Jika ada kode CSS bisa ditambahkan ke resource SAS terus ke file app.sjss. Kalau ada kode CSS eksternalnya bisa dimasukkan di SAS app.css. Saya masukkan di sini. Bisa diimport lah. Diimport seperti ini. Gitu. Oke, terus yang selanjutnya
Yang sudah saya coba tadi, teman-teman coba bisa di screenshot lalu dikasih penjelasan. Jadi kan ada kuis-kuis dadakan dari ya beberapa root. Nah ini yang agak seru ya. Teman-teman harus upload pengalaman project Laravel hasil praktikum yang ini. Praktikum ini aja. Praktikum yang ini aja ya, yang root aja. Yang sebelumnya nggak usah ke GitHub. Caranya gimana? Teman-teman bisa di sini bisa lihat. Nah, ini kan projectnya, file projectnya yang di Windows Explorer, ya, di file Explorer teman-teman. Nah, teman-teman harus menguploadnya, tapi hapus folder node modul dan vendorsnya. Nah, aku contohin ya, aku contohin dulu. Nah, misal seperti ini. Sorry. Nah, ini ya tadi ada awesome project. Misal aku copy, aku buat duplikatnya dulu. Aku taruh di desktop aja deh, biar nggak ketumpuk. Aku taruh di desktop. Nah, bentar. Nah, sambil ini aku copy, teman-teman, bisa dipersiapkan akun GitHub-nya, teman-teman. Nah, bisa dicari di sini di browser github.com. Sebentar. Nah, nanti akan tampil. Nah, akan tampil seperti ini. Buat teman-teman yang belum punya akun GitHub, teman-teman tampilannya akan seperti ini ya. Sorry, zoom out. GitHub.com. Nah, teman-teman nanti awal kalau nggak punya akun atau masih baru pertama kali akses, dia akan tampil seperti ini tampilannya. Nah, teman-teman bisa sign up kalau belum punya. Kalau yang sudah punya akunnya tinggal sign in aja. Kalau sign in tampilannya mungkin tinggal seperti ini. Nah, kalau belum punya, teman-teman bisa klik an account. Nah, tinggal nanti tunggu standar-standarnya untuk bisa sign in. Nah, karena aku tadi udah punya, jadi tinggal login aja. Oke, sebentar aku refresh ini. Nah, kalau sudah, teman-teman akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu di modulnya silakan buat repository dengan visibility-nya public pada akun GitHub Anda. Nah, buatnya gimana repository? Bisa diklik yang new. Nah, new, terus teman-teman di sini, nah ini bisa masukkan nama repository. Misal di sini belajar rutin, belajar rutin. Nah, lalu ini visibility-nya di sini. Ada public, ada private. Nah, karena di modulnya ini pakai yang public, harus pakai public. Nah, ini bisa diklik yang public. Nah, lalu bisa diklik repository. Gitu. Nah, ini teman-teman sudah berhasil membuat repository baru. Terus selanjutnya ada klik link uploading an existing file untuk mengupload project Laravel yang dibuat. Nah, ini yang ini. Nah, uploading an existing file. Ini ya, bisa dilihat ya. Jadi klik. Nah, nanti teman-teman tinggal drag and drop. Nah, tadi kita lihat, ini sudah selesai. Awesome projectnya di sini. Kopiannya, duplikatnya. Tadi harus dihapus. Mana tadi? Oh ya, hapus folder node modul dan juga vendornya.
not modul yang ini, terus vendor yang ini. Kita bisa hapus. Padahal, nanti, udah lihat. Ntar aku delete. Nah, oke. Sebentar. Nah, kita selesai. Kalau sudah selesai, teman-teman tinggal drag and drop di sini. Gampangnya teman-teman ini tinggal di Shift A, terus teman-teman tarik klik kiri, ditahan, terus kita pindah ke halamannya gitu. Terus kita dropkan ini. Nah, dia akan uploading ini. Nah, ini sampai 81 file. Kita tunggu sampai semua sudah terupload filenya. Nah, ini kita tunggu ya. Nah, ini tergantung koneksi teman-teman. 50 dari 81 file yang sudah terupload. Kita tunggu sampai selesai. Nah, sampai file progresnya ini mentok ya. Nah, nah oke. Sambil nunggu, untuk teman-teman nanti modulnya yang ini, yang versi yang lebih clean ya, nanti aku taruh di deskripsi videonya. Lalu untuk upload GitHub ini teman-teman harus sudah selesai dulu, harus sudah diselesaikan dulu yang ini. Nah, cloning websitenya di Bootstrap yang kemarin, teman-teman harus selesaikan dulu, baru teman-teman upload di GitHub-nya. Nah, ini kan sudah selesai ya, nggak ada progres untuk upload. Terus kita scroll ke paling bawah, nah commit change-nya. Kita klik, nah ntar kita masih ada processing yang file gitu. Oke, masih diproses. Tunggu sebentar teman-teman. Ini tergantung tadi ya, koneksi juga. Nah, sudah selesai. Kalau sudah seperti ini, nanti teman-teman sudah berhasil mengupload project Laravel ke GitHub-nya. Gitu teman-teman. Oke, kalau sudah, berarti ini sudah berhasil. Terus ini sudah, lalu kumpulkan laporan praktikumnya dengan file pakai file PDF yang sudah di PDF-kan ya, webnya jangan dikumpulkan waktu masih menggunakan ekstensi Word. Nah, bisa diekspor dulu melalui PDF, pakai PDF. Ekspor ke PDF, lalu
di dalam praktikum itu ada tugas plus nomor 2 yang ini. Nah, lalu apa di e-learning paling lambat sebelum, nah ini sesuai dengan ketentuan dari Pak Azani ya, teman-teman bisa cek di LMS-nya. Gitu. Oke, sebelum saya akhiri teman-teman, untuk yang versi PHP yang 7 bahkan yang 7 ke bawah itu teman-teman harus update dulu, harus upgrade dulu versinya. Gimana caranya? Itu di video saya sebelumnya sudah saya contohkan. Jadi teman-teman lihat dulu video yang pertama baru bisa ngerjain yang ini, bisa ngikutin yang ini gitu. Kalau terlalu cepat penjelasan saya bisa di pause gitu, bisa dipahami dengan perlahan sesuai dengan teman-teman sanggup gitu. Oke, mungkin itu aja yang mau aku sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan diskusi di grup. Nah, bisa di grup ataupun PC ke nomorku pribadi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.